Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Kamis 27 Februari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya seorang bayi terpanggang akibat kebakaran yang melanda sejumlah rumah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, dan KPK hari ini memeriksa mantan Menteri Kehutanan MS Kaban terkait kasus dugaan korupsi proyek SKRT di Kementerian Kehutanan. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, 2 unit rumah warga di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat lilin yang membakar kain gorden dan meledaknya tabung gas. Akibat kejadian ini, seorang balita perempuan berusia 2,5 tahun tewas dengan tubuh terpanggang. Lambannya petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Empat Lawan membuat kobaran api dengan cepat meludeskan rumah korban dan menjalar ke rumah warga yang ada di sebelahnya. Si jago merah yang menghabiskan 2 buah rumah di Desa Kemang Manis, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ini diduga berasal dari lilin yang terjatuh, ditambah dengan meledaknya tabung gas LPG 3 kg. Kebakaran ini membuat panik warga setempat. Akibat kejadian ini, seorang balita perempuan berusia 2,5 tahun tewas dengan tubuh terpanggang. Balita naas itu tewas karena kedua orang tuanya yang panik lupa menyelamatkannya. Warga menyesalkan lambannya armada pemadam kebakaran tiba di lokasi, sehingga api sulit dikuasai. Selang 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Untuk pihak penyidik masih mendalami dari kasus tersebut apakah kebakaran atau pembakaran. Namun dari hasil investigasi sementara, api berawal dari rumahnya HR karena mati lampu, kemudian menghidupkan api pakai lilin, dan tanpa diketahui lilin tersebut menyambar ke gorden, dan dari gorden langsung api membesar. Dari kejadian tersebut memang ada korban jiwa, yaitu balita dengan umur 2,5 tahun. Setelah bekerja keras, akhirnya petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan kobaran api. Peristiwa kebakaran tersebut kini dalam penanganan Polres Empat Lawang dan rencananya sejumlah saksi juga akan dimintai keterangannya. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. Ya, selain di Empat Lawang, kebakaran juga melanda belasan rumah di kawasan Pasar Cidu di Jalan Yosudarso 1, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran ini terjadi di kawasan Pasar Cidu di Jalan Yosudarso 1, Kelurahan Paranglayang, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang. Jalan yang sempat menyulitkan mobil pemadam masuk padamkan api. Warga setempat melihat kebakaran yang semakin meluas, berbondong-bondong padamkan api menggunakan alat seadanya. Api dengan mudah merembet disebabkan material rumah yang terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Api diduga bersumber dari konsleting listrik di salah satu rumah warga, kemudian menyebar ke rumah warga lainnya. Selain itu, api cepat membakar rumah-rumah warga karena angin kencang. Sekitar 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Kurang lebih 1 jam yang lalu. Ya, jadi kami ditelepon, kami ke sini dan api sudah membumbung tinggi. Karena pada saat itu angin juga sudah kencang. Dan ada 12 unit pemadam kebakaran menuju ke TKP. Dan 12 unit. Sampai saat ini sudah terkendali. Tinggal bara-bara yang harus kita siram. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Dugaan belum ada dugaan sementara. Rumah yang terbakar berapa? Rumah yang terbakar lebih dari 10. Dalam kebakaran ini, 15 rumah warga hangus terbakar. Sejumlah barang harta benda dan barang-barang jualan yang tersimpan dalam rumah korban, kebakaran tak ada satupun yang bisa terselamatkan. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan.
Ya, dari hasil olah tempat kejadian perkara di Panti Asuhan Samuel di Sumarekon Serpong, Tangerang, Banten, penyidik kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pemilik yayasan untuk melakukan penyiksaan. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan dokumen dan masih menunggu hasil visum anak-anak panti yang diduga menjadi korban penganiayaan. Polisi terus melakukan pendalaman terkait penyiksaan yang dilakukan Yayasan Kasih Sayang Ayah Bunda atau Samuel Home di Sumarekon Serpong, Tangerang, Banten. Dari penyidikan tersebut turut diamankan benda-benda yang diduga digunakan pemilik yayasan untuk melakukan penyiksaan terhadap anak-anak yang tinggal di Yayasan Kasih Sayang Ayah Bunda berupa selang, kayu balok berukuran kecil, dan pecahan keramik di salah satu ruangan di lokasi pertama yang terletak di Bilangan Serpong, Tangerang, Banten. Selain mengamankan beberapa benda, petugas juga mengambil beras berkutu serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yayasan tempat anak-anak tersebut tinggal. Sementara itu, petugas kepolisian masih menunggu hasil visum terkait kekerasan yang diterima oleh anak-anak yayasan selama mereka tinggal di panti. Didapatkan beberapa barang bukti, antara yang kalian sudah lihat gambarnya, yaitu adanya sapu hijau, kemudian selang, dan ada beras yang sudah berkutu gitu ya. Kemudian ada spanduk, kemudian ada beberapa dokumen, dan yang akan kita lakukan pemeriksaan dokumen ini, sementara kita belum buka. Hari ini kita lakukan pemeriksaan, apa dokumen ini isinya, nanti hasilnya akan kita informasikan ke rekan-rekan. Yang telah dilakukan polisi adalah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan saksi yang ada di sekitar tempat, termasuk anak-anak itu sendiri. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 saksi termasuk anak-anak dan donatur yang pertama kali melaporkan kejadian penyekapan tersebut. Anak-anak yayasan sendiri kini diamankan di Rumah Aman Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Cikri Amin melaporkan. Ya, KPK hari ini memeriksa mantan Menteri Kehutanan MS Kaban terkait kasus dugaan korupsi proyek SKRT di Kementerian Kehutanan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.